Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sobat santri yang berbahagia. Dalam bernegara, berorganisasi, dan aspek-aspek yang lainnya butuh adanya pengendali atau sopir layaknya sebuah kendaraan. Ya. Yang mana di kesempatan kali ini kita akan menyinggung sedikit atau mengobrol tentang bagaimana sih pentingnya leader atau pemimpin dalam sebuah aspek kenegaraan. Iya. Dan di kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Kang Yahya Adriminata. Gimana Kang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu di malam satu suro ini. Alhamdulillah sehat. Masih panjang umur ini. Menjumpai 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Hijriah. Panjang umur alhamdulillah. Dan langsung ke pertanyaan. Ya, gimana? Ya, pertanyaan pertama tentang kenegaraan. Iya, Pak. Apa sih pendapat Anda tentang pentingnya sebuah kepemimpinan? Baik sahabat santri, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tadi yang sempat disinggung oleh Kang Mona tadi, teman saya ini. Jadi memang kepemimpinan, pemimpin, leader itu tadi seperti yang Anda sampaikan tadi, layaknya sebuah sopir dalam kendaraan. Ya, layaknya sebuah sopir dalam kendaraan. Kita bayangkan nih, kalau nanti ada kereta tapi nggak ada masinisnya. Ya. Nanti kan kemungkinan keretanya nggak jalan. Kalau nanti keretanya jalan pun nanti akan oleng dan jatuh. Kemudian menimbulkan kecelakaan. Nah, kecelakaan nanti. Kemudian kita juga bisa tengok juga pesawat nggak ada pilotnya, dia nggak akan terbang. Atau nanti bisa kita bayangkan juga pesawat udah terbang, pilotnya turun, naik terjun payung. Nah nanti pesawatnya pun akan jatuh, akan oleng, kan seperti itu. Ya. Jadi dari sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh sampean tadi, bahwa tadi layaknya sebuah sopir dalam kendaraan, kita juga nanti bisa membayangkan sebuah negara, sebuah instansi, sebuah organisasi kalau nggak ada pemimpinnya ya tadi layaknya sebuah kendaraan, kalau nggak jalan ya, kalau nggak berjalan dia jalan tapi nanti kecelakaan. Nanti kecelakaan. Jadi mengenai pentingnya sebuah kepemimpinan, seperti biasa ini kitab Idhatun Nasiin karangan seorang ulama besar, beliau Syekh Mustafa Al-Ghalayain. Beliau di sini mengatakan pada bab Ar-Ri'asah, mengenai sebuah kepala kepemimpinan. Qadat as-sunnatu al-ilahiyatu an takuna fi kulli naw'in minal makhluqati ra'isun wa mar'usun wa sa'isun wa masusun. Kaila tatafarraqa al-ara'u wa tatasya'aba al-ahwa'u fayakunu min dalika tasuttus syamali wa tawahhunul habli waftiraqul jama'ati wa syaqqu asal ulfati. Beliau di sini mengatakan ini Kang. Sudah menjadi sunatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada yang ngatur, ada yang diatur. Supaya apa? Kaila tatafarraqu al-ara'u, supaya nanti tidak pendapat-pendapat rakyat, pendapat-pendapat umat ini tidak terpecah belah. Jadi supaya perbedaan bisa ditampung oleh pemimpin. Memang perbedaan pendapat itu kan sebuah keniscayaan. Yang rakyat ini maunya ke selatan, rakyat ini maunya ke utara, ini maunya ke barat, ini maunya ke timur. Keinginan kan beda-beda. Nah, dengan adanya tadi pemimpinan tadi itu bisa menyatukan keinginan mereka, bisa menyatukan pendapat mereka. Ini baiknya kita arahkan kemana? Itu seperti itu. Itu tadi memang pentingnya sebuah kepemimpinan. Wa tatasya'aba al-ahwa'u. Ya seperti tadi, supaya tidak bercabang-cabang keinginan umat, keinginan rakyat. Jadi rakyat kan tadi keinginannya beda-beda. Yang satu ingin jalannya halus, yang satu ingin jalan tol, yang satu rakyat ini ingin bantuan, yang ini ingin harga minyak turun. Itu kan waduh, ini memang pusing sekali kalau jadi pemimpin. Jadi luar biasa pusingnya karena
berjuta-juta keinginan masyarakat, berjuta-juta keinginan rakyat. Pemimpin dituntut untuk menyatukan keinginan mereka. Dari keinginan mereka yang kita utamakan yang mana dulu, dari keinginan mereka yang lebih baik kita unggulkan, kita jalankan terlebih dahulu, yang mana dulu. Itu seperti itu. Mana yang lebih penting gitu. Nah, mana yang lebih penting dari keinginan masyarakat tadi. Ini adalah fungsi dari seorang pemimpin tadi, menyatukan keinginan, menyatukan pendapat-pendapat masyarakat. Kemudian waqulu qaumin la ra'isa lahum yarji'una ilaihi fil muskilat wa yasmuduna ilaihi fil mu'addalat yudahuna wa qad raqibu mutuna syawamisi wa yabituna filailin minal khairati damisin. Nah, ini sebuah perumpamaan, andai kata sebuah golongan, sebuah bangsa, sebuah organisasi, instansi ataupun yang lainnya lah, berlaku untuk semuanya, kalau nggak ada leader, kalau nggak ada pemimpin, ya, kalau nggak ada yang mana pemimpin adalah tempat kembali mereka tentang kesulitan-kesulitan, ya enggak? Kita bisa bayangkan rakyat susah yang dituntut balik itu siapa? Pasti pemimpinannya. Itu seperti itu. Pemimpin nggak tahu apa-apa. Ini minyaknya harganya terlalu mahal. Tetap yang dijadikan sasaran adalah pimpinan. Ini jalannya rusak, Pak. Ini minyaknya mahal, Pak. Harga daging mahal, bumbu mahal dan yang lainnya. Itu kan semuanya baliknya ke pimpinan. Nah, andai kata, ini kan perumpamaan. Andai kata kalau nggak ada pemimpin, yudhuna wa qad raqibu mutuna syawamisi. Ini diumpamakan mereka itu naik sebuah kendaraan yang tidak layak pakai. Ya oleng tadi, oleng. Wa yabituna filailin minal khairati damisin. Mereka akan, ini perumpamaan ya, mereka akan tidur di sebuah malam dengan penuh kebingungan dan pada malam yang sangat gelap. Pokoknya full bingung. Ya, berarti tolak ukur suatu kenegaraan atau suatu kesejahteraan rakyat lah. Itu ya, tergantung bagaimana pemimpinnya. Bagaimana kemampuan pimpinan tadi dia menyatukan keinginan masyarakat, keinginan rakyat. Yang penting mana dulu, itu yang didahulukan. Itu seperti itu. Ya mungkin dari saya mengenai pentingnya sebuah kepemimpinan, gambarnya itu tadi. Dari saya seperti itu. Sesuai yang dikatakan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Hulayain dalam Izatun Nasyi'innya. Mungkin itu. Lalu apa syarat menjadi seorang leader atau seorang pemimpin, syaratnya itu seperti apa? Mungkin baik, mengenai syarat ya, mengenai syarat. Tentu tadi karena pemimpin dituntut untuk sebijaksana mungkin bagaimana mensejahterakan umat, bagaimana mensejahterakan rakyat, sehingga dibutuhkan beberapa kriteria ya, syarat bagi seorang pemimpin yang layak untuk memimpin rakyat, memimpin umat, memimpin anggota kalau dalam organisasi, dalam aspek apapun lah. Di sini beliau juga meneruskan dawuhnya. Beliau meneruskan, wala yakunu ar-raisu raisan haqqan hatta tatawaffara fihi syurutur ri'asah minal aqli. Yang pertama, akal. Tentu dia mampu menggunakan akalnya. Akalnya ini sehat. Nah, kalau kita dipimpin oleh orang yang akalnya tidak sehat, kita bisa bayangkan gimana nanti kacaunya, kan seperti itu. Iya. Yang pertama adalah akalnya, dia mampu menggunakan akal sehatnya atau tidak. Itu tadi yang pertama. Wal ilmi, seorang pemimpin harus dia punya pengetahuan. Ya, dia harus punya ilmu. Bagaimana kalau ada masalah ini, saya pakai solusi ini kira-kira dampaknya gimana? Ada masalah ini, saya pakai solusi ini, nanti dampaknya bagaimana? Itu seorang pemimpin harus dituntut untuk berpikir berpuluh-puluh langkah lebih jauh dibandingkan rakyatnya. Bahkan sampai beratus-ratus. Jadi rakyat ini belum terbesit tentang ini, seorang pemimpin harus 100 langkah lebih jauh dari rakyatnya, harus berpikir sampai ke arah itu. Jadi sehingga pemimpin harus dituntut punya ilmu, dia tahu bagaimana sih kondisi rakyat, bagaimana sih kondisi anggota, bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau ada masalah dia selesaikan gimana, pakai solusi ini tepat enggak, pakai cara ini tepat enggak. Nah, nanti akibatnya apa? Harus sampai seperti itu. Itu yang ke berapa? Yang kedua. Kemudian sihatul wujdan. Dia punya ide-ide yang baik, ya punya ide-ide yang baik.
tidak ngawur idenya, dia berpikir dulu kalau mau memberikan keputusan, dia berpikir nanti akibatnya bagaimana. Punya inovasi-inovasi baru punya lah. inovasi-inovasi baru yang memang sesuai dengan kemampuan rakyat. Makanya kan ada makalah yang sangat luar biasa, manta amalal bil awakib amina minal masoib. Barang siapa yang dia berpikir tentang bagaimana akibat suatu perkara, amina minal masoib, dia akan selamat dari musibah. Jadi dia berpikir dampaknya bagaimana. Oh, dampaknya ini bermasalah. Jadi dia tidak pakai solusi ini, dia pakai cara lain, dia pakai solusi ini. Ini seorang mengambil langkah lain lah. Mengambil langkah lain. Seorang pemimpin harus seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian wal muru'ah. Seorang pemimpin harus menjaga harga dirinya. Menjaga harga, karena dia memang menjadi sorotan bagi masyarakat, menjadi contoh bagi masyarakatnya. Ya, dia harus dituntut untuk bagaimana dia berakhlak yang baik, untuk menjadi teladan bagi rakyatnya, menjadi anggotanya, dari anggotanya. Wasyahamah selanjutnya adalah dia berani, punya sifat berani dalam, seperti contoh berani dalam mengambil keputusan, tidak takut. Dia berani, tapi dalam tanda kutip berani setelah berpikir, bukan berarti dia tahawur, ngawur, dia memutuskan suatu perkara tidak diangen-angen, tidak difikirkan akibatnya. Makanya dari syarat tadi kan dituturkan harus berpikir terlebih dahulu. Berpikir terlebih dahulu. Nah ya, makanya ini di awal-awal tadi kan ada akal, ilmu, idenya apa? Cemerlang, idenya baik, baru sahamah. Baru berani. Setelah adanya dia berpikir, dia memikirkan tentang akibat, dampak dari keputusannya, dia berani mengambil keputusan tersebut. Seolah-olah sudah memiliki poin-poin untuk kita maju ke depan. Iya, dia sudah berpikir, persiapan lah. Berpikir dan berani. Berpikir dan berani mengambil keputusan, mengambil langkah. Bukan hanya berani tapi berpikir dulu, nanti dia berani mengambil langkah, berani mengambil keputusan. Bagaimana yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian wa taharatu sariroh, hatinya bersih, ya. Tidak punya kedengkian. Jadi rakyatnya dianggap sama lah, ini sama-sama rakyat, tidak membeda-bedakan, seperti itu. Bersih hatinya, tidak punya iri, dengki dan yang lainnya. Wa husni siroti, nah ini yang sangat sulit. Jejak riwayatnya itu baik. Ya. Dia memang riwayat dari orang-orang yang baik, ya. Tidak kemudian orang yang amit sewu ya, nuwun sewu, yang akhlaknya, yang riwayatnya tidak baik, kita jadikan sebagai pemimpin, itu kan ya nanti gimana? Ya juga kan dari rakyat kadang itu tidak mengetahui pemimpin yang akan memimpin kita itu seperti apa. Nah ya, makanya ini tadi obrolan kita ini harus, masyarakat harus tahu ini tentang kriteria sebuah pemimpin, terutama nanti ini tahun 2000 berapa? 2024 ini akan ada terjadi tahun politik di mana kita dituntut memilih, ada capres, ada pilpres, ada pilgub, nanti ada pilbub, ada pileg, ya, pilihan legislatif, ya, dan pilihan-pilihan yang lain, pilkades dan yang penting nggak pilkoplo ya. Yang penting nggak pilkoplo. Ini harus tahu bagaimana kita nanti menggunakan hak pilih kita sesuai dengan Syekh Mustafa Al-Ghulayain, kriteria seorang pemimpin yang layak memimpin itu bagaimana. Makanya pemimpin kan kadang disuruh untuk terjun ke bawah. Nah iya, menemui masyarakat agar tahu masalahnya. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wal karami, dia mulia, wal badri al jammi fi sabili ihya'il ummati wa nashril ilmi fi rubu'ihan. Ini yang paling sulit. Seorang pemimpin kriteria yang terakhir adalah dia harus berani berkorban untuk masyarakatnya. Dia korban harta, korban pikiran, korban tenaga, dan korban-korban yang lain. Dia kuras tenaganya untuk memikirkan bagaimana rakyatnya ke depan, masyarakatnya ke depan. Tenaganya terforsir, pikirannya terforsir. Enggak tenaga sama pikiran kan. Ininya loh. Nah, yang tidak kalah ininya. Pasti dia mengeluarkan modal yang sangat besar untuk mensejahterakan umatnya. Mungkin dari saya seperti itu mengenai kriteria seorang pemimpin. Dan lalu mungkin ada cuplikan atau sepotong kisah lah tentang gimana pemimpin itu seperti apa.
berhubungan dengan tema kita kali ini loh, mengenai cuplikan kisah saya teringat di mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah seorang dari sahabat Rasulullah, beliau itu ditegur oleh baginda Nabi. Dalam riwayatnya beliau mengimami sholat Isya ya. Beliau ini mengimami sholat Isya ini terlalu lama. Terlalu lama, baca suratnya itu panjang. Baca suratnya panjang. Ketika beliau menjadi imam, kemudian ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau mengimami sahabat Mu'adz bin Jabal, salah seorang laki-laki di antara jamaah itu dia keluar dari jamaah, mufaroqah, keluar dari jamaah, sholat sendirian. Terus Sayyidina Mu'adz itu lihat laki-laki tersebut, beliau berkata innahu munafikun. Ya. Laki-laki itu munafik. Dia keluar dari jamaah, enggak jamaah sama Sayyidina Mu'adz karena sholatnya terlalu lama. Beliau keluar, dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz innahu munafik. Laki-laki itu munafik. Nah, laki-laki ini tidak terima. Terus mendatangi Rasulullah, beliau mengadukan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz, bahwasanya dia dikatakan munafik oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW ini menasihati, menegur Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, aturidu fatanan. Apakah kamu ingin menjadikan orang itu lari dari agama? Kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain beliau dawuh, idza shalla ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, yuk diringankan. Enggak usah berat-berat, baca surat ya udah baca surat yang pendek-pendek aja. Karena apa? Fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal kabira. Fa idza shalla li nafsihi falyutawil masya'a. Karena dalam jamaah itu kan tadi ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang tua, ada orang yang nanti mau qadil hajat. Nah, ini kan fa idza shalla li nafsihi falyutawil masya'a. Lain kalau kamu mau sholat sendirian, falyutawil masya'a. Dah kamu mau panjangkan sholat kamu sampai berapa jam, sampai berapa menit, terserah. Tapi dengan catatan kalau jadi imam, sholatnya jangan terlalu lama. Ini pikirkan yang di belakang, ada orang tua, ada yang lainnya. Dari penggalan hadis ini, kisah ini kan bisa kita ambil teladan bahwasanya sangat dituntut bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin, dia untuk mengetahui keadaan dari si makmumnya, dari rakyatnya, masyarakatnya. Sampai Rasulullah seperti itu. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu lama, diringankan. Jangan memikirkan dirimu sendiri. Nah, jangan pikirkan diri sendiri. Pikirkan yang ada di belakang makmum. Itu sedikit kisah dari mengenai tema kita hari ini. Dan yang terakhir, pesan untuk para calon dan para pemimpin dalam suatu negara. Baik, untuk mengenai pemimpin dan para calon-calon pemimpin yang akan mendatang, dan bagi para pemilih dan kita, khususnya para pemilih dan kita nanti selaku calon pemimpin di masa yang akan datang. Beliau Syekh Mustafa Al-Ghurain, saya sampaikan saja pesan dari beliau Syekh Mustafa. Fataqaddam ayuhan nasyu ilal ilmi al-kamil wa tamassak bil khuluqi al-fadil wa aqtim alal amali as-solihim mustarsyidan bil aqli ar-rajihi litakuna za'ima qaumika wa ra'isa asyiratika wa iyyaka an tuhaddis wa iyyaka an tuhaddisaka nafsuka bizza'amati aw yahurruka raunaqur ri'asati wa anta lastalahuma bi ahlin fatajlubu ila qaumika al-waila wa ila nafsika adzulla. Ini pesan dari beliau Syekh Mustafa Al-Ghurain, bahwasanya bagi para pemuda, bagi para calon pemimpin yang akan datang, berpeganglah pada akhlak-akhlak budi pekerti yang baik. Haruslah kalian punya pengetahuan, beramal soleh, mustarsyidan bil aqli ar-rajih litakuna za'ima qaumika wa ra'isa asyiratika. Kita harus dituntut untuk punya ilmu, berakhlak yang baik dalam rangka tadi kita sebagai calon pemimpin yang akan pemimpin di masa yang akan mendatang. Kemudian di sini juga beliau berpesan bahwasanya jangan sampai kita
bercerita tentang kepemimpinan kita. Dalam artian kita jangan sampai kita bangga atas kepemimpinan kita. Ini. Au yahurroka rauna qurriasati wa antalas talahma bi ahli. Kita terbujuk, kita merasa enak jadi seorang pemimpin. Itu jangan sampai kita merasa bangga jadi seorang pemimpin. Karena tadi kita banggakan diri kita sebagai seorang pemimpin padahal kita tidak ahli. Kita keberhasilan yang kita capai sedikit. Nah, maka kan fatajlubu ila qaumika alwailah wa ila nafsika adzullah. Kita akan menjadi hina di hadapan rakyat, di hadapan orang lain kita kan akan hina. Udah dia membanggakan diri padahal jadi pimpinan aja nggak becus. Itu seperti itu. Jangan sampai. Udah kita jalani apa kalau kita jadi pemimpin nantinya, udah kita jalani apa yang harus kita jalani. Tidak boleh kita bangga-banggakan. Ini loh saya pemimpin. Sayalah yang menggapai kesuksesan negara menjadi seperti ini. Ini loh prestasi saya. Ini loh prestasi saya. Jangan sampai. Kalau nggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, apalagi nggak sesuai sama yang ia katakan, ini malah repot nanti. Gak bahaya, gak bahaya. Bahaya nanti. Jadi dah kita jalani apa yang menjadi kewajiban kita seorang pemimpin, dan kita nanti ketika akan memilih di tahun yang akan datang memilih seorang pemimpin tadi sesuai kriteria yang telah disebutkan tadi, kita gunakan hak pilih kita, jangan sampai golput gitu. Karena memilih pemimpin itu merupakan suatu kewajiban bagi kita selaku rakyat. Jadi nggak boleh golput, Kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, menurut kita mana yang layak menjadi pemimpin. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, itulah tadi obrolan kita pada kesempatan kali ini, yang mana kesimpulannya kepemimpinan merupakan peranan penting dalam sebuah aspek negara atau daerah yang dalam bidang apapun. Andaikan tidak ada kepemimpinan, maka tentu akan tidak teratur atau kocar-kacir. Dan seorang pemimpin pun harus memenuhi beberapa kriteria yang telah kami sebutkan dalam pembicaraan tadi. Dan di tahun politik ini yang akan mendatang ini, marilah kita gunakan hak pilih kita untuk memilih siapa pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin atau menjadi leader kita untuk masa yang akan datang. Dan demikian obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.